Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام، خصوصا إلى رحمه في هذا الكتاب وأصوله وفروعه وأهل سلسلتنا إليه، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، يعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا وأهل بيتنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kembali dengan berkah limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita sadaratan pada malam hari ini, di malam yang ke-11 daripada bulan Muharram. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita sadaratan bisa berkumpul di tempat ini guna kita bersama-sama mengadakan pengajian ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul bersilaturahmi di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita sadaratan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kehadiran junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kembali pengajian kita minggu tadi kan masalah Fatihah, kemudian malam ini disambung lagi halaman 32, yaitu penjelasan rukuk. Rukun yang kelima di dalam sembahyang yaitu rukuk. Jadi kata pengarang kitab, sekurang-kurang rukuk bagi orang yang puasa mampulah, kada ada masalah. Jadi sekurang-kurangnya rukuk itu berbungkuk sekedar sampai 2 tapak tangan ke lutut. Jadi berbungkuk kadarnya sampai 2 tapak tangan kita ke lutut, itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang rukuk berbungkuk sehingga kedua tapak tangan kita
sampai ke lantuhut. Lutut itu kan lantuhut, kepala lantuhut ya. Dan wajib bahwa tiada ada tujuan lain selain dari turun untuk rukuk. Bebungkuk itu desel di dalam hati itu, desel bebungkuk itu desel hendak rukuk, bukan hendak napak nyamuk aja. Bebungkuk bakajutan sekalinya napak nyamuk benerai. Nah itu kada dihitung belum, kada dianggap rukuk belum tah. Nya wajib masih rukuk. Walaupun tadi nya menapak nyamuk tadi sudah tuntung baca surah. Sudah tuntung baca surah. Sekalinya bebungkuk saja napak nyamuk benerai. Itu belum dianggap karena nya itu kada dah niatan hendak rukuk. Jadi wajib turunnya bebungkuk itu dasar niat jidah di hati. Tujuan bebungkuk itu dasar hendak rukuk, bukan ada tujuan yang lain lah. Kemudian disunatkan pada rukuk itu yang pertama di sini 3 macam lah. Meratakan belakang dan leher. Belakang lawan leher itu ulu sini lah. Diratakan. Cuma kan kalau bapak punya rata benar ya, apalagi sudah bungkuk tadi hulu sudah yang rata. Bibi kenapa ya? Bibinian jar apa tuh? Orang Tuhan nah, orang Tuhan kan sudah belakang ini kada rata lagi, sudah berbungkuk tadi hulu tuh dah kawa. Kalau tuh dirata akan dah. Jadi sunatnya dirata akan belakang lawan leher. Segajarnya lah. Kayak paling mana nih dia rasa akan lain lah. Dia rasakan bila fina tajungkang sedikit berarti randahi sedikit tak. Yang kedua sunatnya di dalam rukuk meletakkan 2 tapak tangan di atas lutut. Telapak tangan kedua belah kanan kiri itu mandap di lantuhut. Kalau minyak ada di lantuhut panjang di anu sini nih, tekan tangannya sini, tangan bawah pada lantuhut. Sah lah rukuknya, sahai, tapi makruh jadinya kada sunat. Sunatnya kan di lantuhut, nya bila menyalahi dari yang sunat makruh ngarannya. Aku je tanganku ni asa tak panjang. Misalnya artinya bila tangan kuning ke lantuhut nih kada rata belakang kuning. Lalu lebih hijau lalu jadi di lampu tangan nih kada ke lantuhut. Kau ini di anu barang ini di anda kan nih dilipat kau ada tuh punya asal panjangan tangan. Jadi sunatnya tangan di lantuhut. Bila kada ke lantuhut sah aja rukuknya, tapi makruh jadinya. Yang ketiga sunatnya di dalam rukuk membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Bacaan rukuk Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Coba benar. Sebisanya saya aja lah. Kalau tadi itu jangan terlalu kumat kepalanya, jangan terlalu tunduk. Seadanya aja, sekedar gitu aja. Jangan kayak itu tadi lah. Sebenarnya kan tadi. Jadi tangan rangkang sedikit. Kata aja, tidak mau melihat. Jadi biar bagaimana rasakan. Ini ada karamen misalnya, biar hidup tes dulu di hadapan karamen atau di hidung karamen. Tes-tesannya. Jadi bagaimana kira-kira rata
sekira-kira rata. Sunatnya adalah tangan ke kanan perut, kepala jangan terlalu bengak, jangan juga terlalu tunduk. Kemudian bacaan rokok 3 kali. Nah itu tadi. Jadi tadi ulun ulangi, sekurang-kurang rokok tadi berbungkuk sehingga 2 tapak tangan sampai ke lantuhut. 1. Ini aman. Yang kedua, dia turun berbungkuk itu niatan jangan ada niatnya lain selain daripada rokok. Ya tadi contoh misalnya napak nyamuk, timbul berbungkuk napak nyamuk aja lagi, timbul napak nyamuk dan beli itu bangkit langsung sujud, kada sah jadinya, kada ada rokok ngarannya karena dia berbungkuk tadi cuma bisa hendak napak nyamuk. Artinya niat turun berbungkuk itu kada ada niatan lain selain berrokok. Belakang sini nih, pinggang nih, lawan leher. Dia ratakan pak. Kadang-kadang coba kata benar ya kita. Yang kedua, meletakkan 2 tapak tangan di lantuhut. Sunatnya. Lamun ke bawah. Yang pertama tadi kan dia letak sama nyata jeping banyak tajumkan ke itu kepala angkat gitu aja. Kan tadi sama-samanya tangan sampai kanan perut. Itu ya. Kira-kira itu tadi kepala apa di belakang? Di kepala aja. Sunatnya dikatakan bila kayak itu kan begininya. Kemudian tangan di lantuhut. Bila inya kada di lantuhut, maka jadinya sah aja sembahyangnya, rokoknya sah aja. Cuman menyalahi yang sunnah. Maka jadinya membaca bacaan rokok 3 kali. Baca alang-alang 3 kali itu 11. Rajin bener ya tuh 11 bacaan rokok nih. Ayo wae sambayang sorangan. Sambayang 11 ayo wae situ. Ada kita nih kada Pak, kita pilihnya di tengah bang mau 11. Pilihnya sorangan sekali ya. Itu ngalihnya tuh nah. Nah itu nampak mestinya pilihnya anak 11 ayo wae. Sorangan sembahyang. Bilainya berimaman 3 kali cukup Pak, itu standarnya. Sudah sunnahnya 3 kali tadi. 3 kali sunnah, mau ulang 3 kali. Nah, itu penjelasan masalah rokok. Dah kita gunakan rehan. Masalah rokok. Ini bagian apa? Rokok pulang. Karena kita tadi berbungkuk pamulaan tadi nampak nyamuk. Lain kita berbungkuk rokok. Wajib tujuan berbungkuk itu rokok. Kada ada tujuan yang lain. Namun tujuan tadi mah nampak nyamuk berarti lain rokok berarti. Jelas dah. Teruslah. Yang keenam, rukun keenam adalah i'tidal. I'tidal ini bangkit dari rukuk. Bila rukuk kan bangkit dari rukuk itu rukun juga jangan tertinggal. Tapi rukuk tadi sekitar tumakninah lah. Tumakninah itu masuk rukun. Artinya berdiam dulu. Setiap gerakan harus berdiam. Yang keenam penjelasan i'tidal. I'tidal yaitu kembali kepada keadaan atau tingkah laku sebelum rukuk. Sebelum rukuk kan kita berdiri tegak tadi, hanya rukuk. Nah jadi i'tidal itu kembali imbah rukuk, imbah berbungkuk,
lalu naik ke atas berset yang kayak pemula, kayak sebelum rokok tadi, kayak berdiri tegak. Dan wajib bahwa tiada ada tujuan lain selain daripada bangkit rokok. Sama tadi lawan rokok tadi. Inya bangkit bangun itu ada tujuan lain selain des-desan i'tidal. Ketika bangkit itu sunat mengata sami'allahu liman hamidah. Seandainya kada bacaan dong. Sah? Karena ini sunat. Tapi makruh. Makruh tuh jangan diam sah juga aja. Kata apa aja. Makruh tuh aja. Makruh tuh bahasa Arabnya, bahasa kitanya makruh tuh ada bagus dibenci namanya. Jadi kurang bagus bahasa kitanya tuh, ada baik bahasa kitanya. Magun jasa aja. Jangan juga dienteng gitulah. Yang sunat tuh jangan dienteng, kada sempurna jadinya. Magun dia manggawi yang lah, magun dia manggawi sama waktunya. Jadi baca sami'allahu liman hamidah. Dan ketika tegak imbah cagat sudah berdiri hanya Rabbana lakal hamdu. Ada yang riwayat lain Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lamun anu panjang bacaannya sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu, ingin situ aja dihafal. Ayo ay. Ingin situ aja hafal. Sambil dihafal. Tulis di atas bacaannya nih. Tempel di muka Pak Imaman. Pak Imaman kita sembahyang nih. Pak Imaman nanggal atau Pak Imamnya ada hafal. Pak Imaman nanggal meninggal. Jadi imamnya ini kan hafal ya udah tah. Anda kita sambayang biasanya di rumah aja, ditempel saja. Bisa. Mungkin dia membaca itu waktu berdiri, boleh lancar mata, melihat tulisan tak, boleh hai. Banyak ada boleh bang, ada orang anda suasana dah di muka apa yang mau mengajarnya lah tak. Ini hampir setiap masjid ada suasana dah yang lah tak. Itu penjagaan kalau imam ni taguring. Baca sajadah tu pasal ayau. Kalau ada bacanya kalau kembali. Jadi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya tidak jangan apa salah dia tidak. Pokoknya tidak tu bangkit dari rukuk cagat pulang punya biasa sudah. Bacaannya sunat. Paling baik jangan terlalu banyak limbainya. Bilanya terlalu banyak limbainya belum tumak ninah marahnya. Kita kan wajib tumak ninah. Tumak ninah itu kan termasuk rukun tadi. Artinya setiap gerakan sembahyang itu harus tumak ninah. Tadi yang dulu hanya boleh kita pindah ke rukun berikutnya. Rokok berdiam dulu, jangan tangan kuku lipai atau kepala giling-giling kepala. Rokok tadi, jangan diam dulu walau satu mat. Bangkit dari rokok, i'tidal, jangan juga tangan terlalu lingbai. Kita khawatirnya kalau termasuk ke banyak apa tadi, banyak gerak. Jangan terlalu ayam minta jangan terlalu. Namanya nyaman tapi kan namanya pasnya tuh bagusnya tuh udah bangun Subhanallah udah hendak kali itu kada ada kesempatan pembayar ya Allah dah itu kada dikhawatirkan itu ya kan tuh nah dah aman nih aman ya itu sih berapa dah itu rokok tidak itu nggak ada tuh catatan di bawah itu nggak ada nomor 9 catatan anu tadi leh
sujud rukuk tadi lah. Disunatkan juga ketika meletakkan dua tapak tangan ke lutut, merenggangkan jari-jari dengan renggang yang sedang. Berulang pulang rukuk. Waktu rukuk kan tangan dalam rukuk di mana? Direnggangan, renggangan sedang, jangan renggang behibat. Ya, ya betul. Pakawat na seadanya aja tak. Renggang seadanya. Jangan dipaksakan. Disakitan tangannya apa? Jaga sambil apa? Punya sambil terpaksa. Macam disakitan tangan. Apa yang bagi sambil Sambil orang bertinjak bilang dia. Mana kita? Habis 7. Rukun yang ke-7 dalam sembahyang adalah sujud. Habis yang tidak lalu sujud. Sujud kita sedikit terpanjang masalahnya. Sujud 2 kali tiap-tiap rakaat. Sujudnya 2 kali. Jangan 4 kali. Ini ada dalam 4 jam. Itu lain sujud sujud sahwi berarti 4 kali tahu. Sujud sahwi. Syarat-syarat sujud. 1. Meletakkan dahi ke tempat sujud. Wajiblah. Dahi, mana dahi nih? Inilah. Kalau nah, ini andap ke tempat sujud. Pashapan. Kita suruban hendak di sini. Katanya kan ini tilam. Imam gitu. Bulan puasa sampai yang hajat ya Allah. Taguring. Imam taguring. Tasbih saja. Nyamanan kan nyaman. Jadi kurang bagus juga terlalu nyaman kebiasaan dah. Terlalu anuan kan. Diingat lagi dibangun. Saya memang arwah imam. Meletakkan dahi ke tempat sujud wajib. Dahi ini kada talapek lah. Mun sepanggal punya talapek, sepanggal lagi ada. Sah masih ada sepanggal menahan dahi. Kecuali dahi sama dahi tertutup misalnya. Nah itu ada sah lagi ya. Tutup napa? Tutup surban misalnya di sini. Surban di sini, bawahnya waktu sujud. Sudah dibahas dulu lah waktu pertanyaan. Sedangkan surban ini kan dibawa waktu berdiri dibawa kayak apa aja kita bawa nih. Kada sah sujudnya. Hati-hati namanya surban. Jadi pilihnya nyetatan itu bolehlah nyimbah aja. Simbah tuh boleh disimbah. Supaya dahi kita pasti dahi ini karena masalah. Namun seandainya tadi itu panjang nyimbah ngalih. Ya panjang ngalih ini, mana ngalihnya nyimbah ini lawan malimbah ini. Sama lah. Walabih. Jadi tasarafian. Hendak malimbah menyimbah ini kahige atau nang di bahu turun nakam. Kada bersuban lagi. Boleh? Jadi boleh tak apa nih? Dahi sujud dia di suban boleh hai tapi dilimbah gininya atau disimbah gininya antara dua terserah pian aja tak mun pian lihatkan di bahu tasujuti surban tadi nang surban itu tak bawa terus kita berdiri di bawah itu ada sah sujudnya. Jadi dahirah hatikan kopiah saja jangan terlalu longlok kopiah itu sujud Ada. kita itu namanya pangkalan kayaknya jadi hati-hati lah nih hati-hati jadinya kayak ini pada akan mengkalah mainan Lah ini mah. Salah mainan.
Bila kayak itu gua kupiah lalu sujudnya taka kan nih kupiah ada dahi namun sujud kupiah yang sujud. Nah ada sahnya. Itu yang pertama lah. Kemudian yang kedua mengenai dahi akan tempat sujud dengan berat kepalanya. Kenapa berat kepala lah? Jangan diharet. Kayak apa? Andak kepala tadi kayak itu aja sudah. Cuma jangan diobatikan supaya di sambil tengah ahli sujud ya, supaya hilang dahi. Gintes. Karena jangan jadi ya Allah. Jangan juga lah itu. Namun ini asli ya, itu yang apa tadi? Dehi nang apa nih? Lumpak dehi itu asli, gak ada masalah ya. Diolah biar ada ki bentuk misalnya 2 biji. Sujud situ. Itu mau ulah. Jadi jangan ditikin dehi seadanya aja kayak apa? Dehi bandak. Kepala bandak di sajadah seadanya aja. Nah, di mengendahi itu mengenai seandainya kita andak misalnya tisu, ketahuan tisu itu berapa diandaki dahi itu, nah ketahuan lintah itu berarti sudah tak pas, sudah tak. 3. Pinggang lebih tinggi daripada kepala dan bahu, jelas sudah. Muninya na sujud ini tertinggi pinggang pada kepala itu lain sujud namanya. Ngapain? lain sujud namanya itu. Sujud itu pasti sudah pinggang kita tak tinggi daripada kepala. Sudah jelas sudah pinggangnya di atas, kepala di bawah. Itu jelas sudah ada nama anunya. Kalau ada apa orang sujud nah tak tinggi kepala daripada pinggang. Cerita lucu jadinya juga perhatian toh. Lain nama nih, lain sujud namanya apa model ini lah. 4. Meletakkan sebagian lutut, tapak tangan dan perut jari. Perut jari kan ini. Meletakkan sebagian lutut di tuhot. Ngalaman tuhot ini senyum lah. Kada apa-apa kalau samuan dengan tuhot di kanan. Pacang sakit dengan tuhot di ikannya seadanya aja. Dan tuhot, tapak tangan, perut jari. Perut jari kan ini. Tapak tangan ini. Nampak teknis ini. Perut jari ini. Jadi kan. Yang apa tangan sedikit. Mau 10 di bawah. Disunatkan juga ketika meletakkan tapak tangan dan perut jari, merapatkan jari jemari dan dihadapkan ke arah kiblat. Waktu sujud, tangan ini sunat kadang kayak nama tadi, kayak bapak tadi kan, kayaknya dia mulai dia jarang sujud. Paratek sedikit supaya jari ini menghadap ke kiblat. Jadi tapak tangan, perut jari, dahi, dan tuhot, lalu betisnya, barunya betiskan. 7. Kita sujud dah. Betis 2, pantohot 2, tangan 2, 6, dahi 1, 7 anggota sujud. Hidung panjang. Hidung sunat bah. Jadi waktu sujud hidung ini sunat diangkat juga ke sajadah. Diangkat juga, jangan juga ditiken ada. Sakit hidung. Ngaliwi nak apalagi kena sakit semua dulu deh. 5. Meletakkan sebagian perut jari kaki lain ujung parut. Ini ujung udah naik. Parut kan di sininya, ya lah. Nah jadi kita lebih apelnya parutnya, artinya jarinya balik lipat. Lamunnya beandak mintanya kan tuh ujung kalau tah.
Di sini ini bacaannya parot jari kaki, berarti ya ininya, ya lah. Parot jari kan ininya kan ikan apa? Artinya berlipat dan itu sebagian. Bila sebagian asal ada aja sudah tuh dua belah tuh soh. Sebagian berarti asal ada dua belah jari ini 3. Kalau misalnya jari ini handap loh nih. Punya sama atau betul? Ada ayo. Ini misalnya handap terus misalnya begini, angkat gini. Aja sebagian kalau jadi. Ini nonton dulu kok. Kasih kok. Nah. Kalau jadi bukan Ini sus dulu kok. bukan ujungnya. Ini ada pangkalannya aja. Ada ujung aja. Ada ya, luar aja. Jadi kita di sini supaya lebih apiknya perut jari lah. Berarti jarinya harus dilipat. Nah, hati-hati situ pian. Biasanya pian mau tak angkat sujud kedua. Di sujud pertama itu biasa aja dulu. Bila sujud kedua ada nama masih berlipat sebelah. Sujud. Ayo ulang. Nah, antara dua sujud. Sujud kedua dinyatakan Ada ke sana lagi. Jangan sampai kita kayak itu. Jadi yang awalnya biar sujud kedua itu bisa sebelah aja kita. Gitu. Ketika sujud sunat meletakkan hidungnya letak. Ketika sujud hidungnya sunat meletakkan hidung dan mengata subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali bacaan sujud. Kemudian menghendak tangan sih kada ada lagi menghendak tangan itu sejajar bahu sini. Jangan tadi tuh ya anjing jangan sunat makruh jadinya. Boleh lah sah sujudnya sah. Makruh. Ini ada orang bang. Itu ada lah. Ada nah ini cari kan. Nah jadi tangan ini bahu sini nah anuannya. Aduh sekian kalau di pas kajar ada aja di sekitar itulah. Udah di sekitarnya siku renggangan pada ini pada lambung kah namanya nih paha renggangan pada parut itu perbedaan lelaki yang bibinian kecuali pian bibinian misalnya parut rapatakan lawan paha siku rapatakan lawan rusuk sini nah itu punya bibinian nah berdapat nah pengalih lah bibinian di semua yang mengapat dah lalakian di semua ibu borak di pian kita kayak kita nih lalakian mah kalau kita ketujuh borak kayak juga nyaman juga apalagi pakai kipas angin orang bawa katiak itu manfaatnya dah katiak jadi anda tantangan kadang ya sekitar supaya diperkirakan bahu lah jadi jangan taulur jangan juga tak sintak jangan taulur sintaknya juga ke sini jangan lagi kayak bilang itu kayak anjing kalau dah ya lah anjing kita lah ini bulog ini nah pastinya sikonya berendak lah lantai itu jangan betul angkat lah angkat kalau itu ya misalnya sudah tak biasa itu belajar diangkat tangannya di sedikit ditarik lah jangan tadi itu tarik sedikit indah betis tadi dilipat kemudian mengendap betis tuan sana
Kalau sunnahnya waktu kayak terus sasar bolang deh. Ini tarik bolang. Kalau sunnahnya biar berapa sedikit waktu sujud tah betis sunnahnya. Cuma mau ulun asa tak alih ya dia. Itu kan waktu berdiri kan tuh kelasan sekilan deh perkiraan dari 2 kilan nih lah. Sambil kilan dulu. Siapa aja, perkiraan aja, perkiraan kita. Di situ kan sujudnya, sujud itu sebenarnya dia dapat dikit, anunya, mana? Percisnya. Jadi kalau kayak mungkin bisa deh, tamahir, membiasakan bagus berno, bagus berdapat. Oh ya, kamu apa? Percisnya, berdapat. Sebelum kopi. Iya. Pas dulu Bagusnya berdapat. Saya mau nyicikan tapi terjun loh. Nah, Habiskan bacaan sujud 3 kali. Jangan 11. Nah, jadi ulangi sujud dahi harus kana pasapan. Jangan ada nama halangi dahi. Kemudian dahi itu harus diandak bujung-bujung berendak. Kada juga dipikir benar kada. Artinya bujung-bujung seandainya diandaki segini ketahuan artinya benar atau barat kepala kah. Pinggang lebih tinggi itu jelas sudah pinggang tertinggi pada bahu lawan kepala. Meletakkan sebagian lutut diletakkan, tapak tangan, perut jari. Nih, jadi tangannya sunat terbuka lah kita lalakian. Jadi bersambung tangan sah saja, sah lah. Sarung tangan sah saja. Namun bibinian, jadi ini apa nih? Tangan nih sunat terbuka. Bibiniannya terbuka juga lah, bibinian nih terbuka juga. Karena bibinian itu kan kada lain awat ya. Tapak tangan lawan zahirnya atasnya nih kada awat. Namun betis, kita lalakian tali tanwa ini terbuka lah. Namun nantuhan wajib lah tertutup. Dahi wajib terbuka nih. Betis wakaus sah lah sah nih. Nih ada nambah sepatu lagi tentara. Sah lah sah nih. Sah lah sebenarnya cuma lamun inya nang ada nang sambil yang bersepatu itu supaya biasanya aja tamun kayak kita nang di kitab fikih itu sampai yang orang nang waktu perang. Jadi kada banuan sanjata kan di awak habandak. Han jadi agama adalah waktu perang ini sebagai sembahyang masih. Jadi biar uneknya sembahyang orang waktu perang gitu ulah sop pertama dulu. Bila sop pertama ini melaksanakan sarakaat, sop kedua ini berdiri aja siaga, tapi tetap itu. Seandainya artinya musuh nih, sop kedua dia tahu sudah, kawang beri kabar. Kayaknya gedenya sop nang pertama sudah sarakaat, sop kedua pun anteknya gitu, pergantian. Nah gitu, sembahyang nang orang waktu peperangan, kayak kita deh. Jangan kan beperangan sembahyang tuh nih. Ada ya. Ya tenang. Waktu perang lah ya sembahyang. Jam berapa nih? Sebutin lagi lah, sedikit ya. Penjelasan duduk antara dua sujud. Wajib tiada ada maksud lain selain daripada bangkit untuk duduk di waktu duduk ini. Selain artinya wajib tiada ada maksud lain selain daripada bangkit untuk duduk antara dua sujud. Di waktu duduk ini sunat mengata Rabbighfirli. Ini doa nih, ini doa. Rabbighfirli namun artinya wahai Tuhanku ampuni dosa aku. Warhamni sayangi aku. Wajburni tutupi kekurangan atau cukupkan kekurangan kita. Warfa'ni angkat derajatku. Warzuqni beri rizki yang banyak halal. Wahdini beri hidayah aku. Wa'afini afiatkan aku.
wa'fu anni, maafi aku. Jadi bacaan duduk antara dua sujud itu doa semuanya. Nah, jadi sayangnya ditinggal. Sayang. Kemudian di duduk yang disunatkan ialah duduk iftirash. Duduk iftirash itu sebelah apa nih? Kiri lah. Sebelah kiri diduduki, sebelah kanan mencagat. Nah, itu yang sunatnya. Duduk iftirash. Caranya yaitu telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan ditegakkan. Itu sunatnya duduk antara dua sujud. Contohnya. Telapak betis kiri diduduki, telapak betis kanan tegak. Ini sunatnya namanya duduk iftirash. Sunat duduk antara sujud kayak ini, duduk tahiyat awal kayak ini, duduk antara sujud kayak ini, duduk istirahat kayak ini. Wan, hampar gak duanya maksudnya apa? Betisnya iya toh. Sinto. Oh, itu ini salah duduknya sah. Salah sambayanya sah, tapi sunatnya ini dia. Nah, jadi andai kata pian mahek kayak itu, salah sambayang pian sah. Dia masuk makruh kan tuh? Bang, Masuk makruh bilang itu. ada yang punykan ini pian, ada yang memadakan di teras kayak ini juga. Cuma yang lebih masuknya kayak ini, yang lebih masuknya dari teras tuh kayak ini. Ada sebagian ulama mengadakan ini ada boleh. Cuma namanya kebanyakan kayak ini kita manggil kayak ini yang lebih aktifnya, lebih bagusnya. Kemudian asal kayak ini ngalih deh, berarti deh kayak ini ya. Ada apa ya? Sok kan? Ini kan artinya ada kalau di sel makanya kayak itu deh, kayak itu. Kayak itu kan? Di besilang kayak itu deh. Di studio pada begini gimana ya orang? Dirinya ada berlipat malah. Ada bapak. Ada Apa aja? sujud tadi lah. Wan, duduk. Nah, lain sujud dah, duduk. Nah, kata. Jadi yang sunnahnya, yang sempurnanya ini. Seandainya mintonya kan ada akhirnya minto yang lah, ada tanya minto yang lah. Ada yang kali itu, ada yang kali itu. Tidak lama lah, ini lama lah yang lama lah Pian kandidat itu halangan belajar ini. Mungkin kandidat apa nang halangan kandidat apa kandidat sakit apa tadi asam urat kandidat. Nah kayak itu kan. Bagus sunat kayak itulah. Menyangaran sunat itu maka ini lebih sempurnanya kayak itu. Jangan. Nah habis setelah ada lagi. Nah jadi duduk iftirash. Jadi jangan bangkit tadi, jangan ada niatan selain dari duduk antara dua sujud. Sunat Rabbi Ujuli bacaan duduk antara dua sujud dapat pahala sunat. Kemudian duduk iftirash. Seandainya kalau duduk iftirash, sahlah sembahyangnya sah. Tapi makruh jadinya lamunnya kada duduk iftirash. Duduk iftirash tadi dua cara. Ada yang madahkan yang paling masyhur tadi, yang kayak tadi, ada yang silang itu, ada juga sebagian orang madahkan itu dulu iftirash, ada juga madahkan juga sebagian ya. Cuma yang masyhurnya yang kaget sebelah. Nah, jadi namanya senang kebiasaan kayak itu, diwai. Cuma sambil belajar biar yang lebih masyhur tadi, yang lebih bagusnya sambil belajar, dibiasakan. Habis. Kemudian insyaallah minggu kainah penjelasan duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini insyaallah minggu kainah itu berlainan lawan duduk namulah duduk antara dua sujud. Sudah iftirash berlainan. Ini ada pertanyaan dari kawan kita, siapa orangnya ini? Bertakun masalah sholat di ujung waktu bolehlah. Sembahyang di ujung waktu bolehlah.
Contoh, sholat isya menggawinya para subuh. Sembahyang isya, entah taguin kan ya? Entah kalapahan taguin kalau aja. Menyinso subuh. Subuh menyinso siang menyinso. Habis itu kalapahan awak makan isya taguin kali kita nih. Taguin hendak subuh. Hanya sampai yang isya menggawinya para subuh, misalnya isanya hanya dapat 1 rakaat pas masuk waktu subuh menyiung sudah serakaat dapat. Mohon penjelasannya. Boleh ini tadi apa tadi boleh kata dia. Bolehlah kayak itu. Waktu sembahyang itu isya ada waktu fadilah, waktu yang utama benar. Waktu utama tuh kebayang masuk sampai waktu bersiap-siap, berwudu, pokok baju, nutup aurat, melaksanakan sembahyang, habis sembahyang, salam sekira-kira berapa menit tuh? 10 menit tentu lah. Mulai berwudu, berbaju, sembahyang, tentang sembahyang kita 10 menit tentu lah. Nah itu adalah waktu fadilah yang paling utama. Lepas daripada itu, waktu ikhtiar namanya. Ikhtiar. Nah, kita nak kebanyakan di situ banyak nawaran banyak di situ. Hendaknya waktu nangka dua nih, waktu ikhtiar. Karena ada waktu jawas subuh tuh, waktu jawas itu kita terbit fajar kadib belum lagi subuh. Waktu jawas tapi kadang makam belum. Subuh sudah. Kita anak dikira-kira di mana anak-anaknya gini. Kemudian kan hari waktu jawas kadang makam tadi habis itu hanya waktu jawas 60 masih melaksanakan sembahyang isya, tapi makam sudah. Itu bila inya sembahyang isya takbiratul ihram sampai salam. Tuntung dah. Itu makam itu sudah. Itu waktu jawas boleh, tapi sudah makam. Ya, habis itu hanya waktu tahrim, waktu haram. Waktu haram itu kayak apa? Ini kada sampai tuntung sembahyang isya azan subuh. Berarti masuk di sini lah. Waktu haram, waktu tahrim. Kenapa jadi disebut haram? Belum masih inya niat sembahyang isya, adaan masih tunai masih. Tapi nya belum sampai tuntung sembahyang isya itu sudah azan subuh. Sampai sini tadi kan salah kata udah lah. Itu berarti termasuk di waktu haram nih, waktu haram. Kenapa jadi disebut waktu haram? Karena dia artinya taksir keutamannya, artinya kelalaiannya menunaikan sembahyang tadi haram jadinya. Tapi dia wajib masih melaksanakan sembahyang tapi mengerjakannya pas di waktu haram. Lepas dari itu waktu dah buat uzur kalau ada salah lah dengan ulama. Nah itu nya ibadah sembahyang aja sampat takbiratul ihram aja. Habis takbiratul ihram angiong sudah subuh. Jadi niatnya itu kayak belajar biar aja sudah niatnya adaan. Kalau ini sudah nang angiong tadi hanya untuk keadaan sudah lepas sudah keadaannya sudah. Nah itu jadi yang pertanyaannya ini termasuk berarti melaksanakan sembahyangnya syarat belum tuntung lagi nya syarat dapat berarti masuk di waktu tahrim. Kemudian pertanyaan berikutnya bertakun masalah mandi wajib. Nah, mana? Amun mandi wajib di kamar mandi berarti lanjang sahlah. Amun mandi wajib di kamar mandi berarti lanjang sahlah. Jadi sahnya mandi wajib oleh mandi wajib itu sahlah namun di kamar mandi berarti lanjang. Sahai. Mun diambil berarti lanjang sahlah mandi wajibnya. Amunnya pertanyaan itu sah mandi wajib berarti lanjang kamar mandi sah. Diambil bang berarti lanjang mandi wajib sahlah sah. Tapi dia
Itu lain masalahnya. Nah, jadi pertanyaannya sah adanya yang ada atau wudu aja. Wudu tuh di kamar mandi berarti lanjang. Sah lah wudunya, sah. Tapi kalau ada wudu itu kan wudu itu ibadah. Pas kita di waktu berwudu tadi berarti lanjang. Nama bagusnya kayak apa aja? Nama bagusnya, tapi nama bagusnya jangan di kamar mandi wudunya. Lawan menutup aurat sudah, anduk lah. Karena lakian kan nyaman aja, anduk aja kan. Main pusat kalan putih ya sudah tak, udah. Lamun sah wudunya di kamar mandi berarti lanjang. Mandi wajib berarti lanjang lawan mandi sah. Kadang masalah aja. Ya kalau tak saja ada yang melihat. Cuman di kamar mandi itu kan saramnya jin. Pergi binian mandi berarti lanjang kamar mandi. Namun dinya kada kawala itu nyaman berarti lanjang aja. Pergi nanti wajibnya sebenarnya nyaman menyilak tuh kalau tak. Uninya tetapi ini ngapain kalau saja. Ini ada mantranya yang Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa hu. Jadi itu yang apalagi binian yang juga akan benar. Kenapa? Karena kita di kamar mandi itu banyak jinnya. Namun dilihati jin aurat di binian tuh. Karena udah mandang yang anu jam gaya lah. Di kamar mandi itu tanpa becean gitu. Kenapa? Karena jin syaitan tuh nikmat jin itu diampun bini tadi. Jadinya si jin lawan syaitan tuh menikmati ampun bini toh. Jadi anunya. Jadi disuruhkan benar kalau sudah kenyamanan ketika itu suruhkan benar baca Bismillahirrahmanirrahim supaya kita tahijab, artinya dihijab daripada pandangan jahat si jin tadi. Nah jadi orang Padahal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan itu supaya terhindar daripada pandangan jahat si jin tadi. Anjir, supaya itulah. Jadi habis setelah pertanyaan tadi sah aja. Sah. Cuma lawan wudunya berarti lanjang, kurang ada benar ya. Kurang ada benar kita. Ini ibadah. Sahnya sah. Lawan pembacaan aja nawaitu lillahi ta'ala tadi. Nawaitu wudu'a perdan lillahi ta'ala. Mau di kamar mandi jangan nyari itu dalam hati dalam kamar mandi bang. Jangan letak kamar mandi kita berwudu. Jangankan membaca bacaan banyarin itu jangan dalam hati. Itu bacaannya niat wudu itu kan dalam hati aja. Namanya buat nawaitunya kan sunat. Sudah sekarang jadi namanya kita mandi di kamar mandi bacaan itu di dalam hati aja. Saja aku mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala misalnya. Saja mandi wajib karena Allah Ta'ala misalnya. Nyambat dengan Allah disitulah. Habis. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin.
أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا واختم بأحسن ختام دادنا لصراط نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا رحيم يا رحيم يا رحيم ورد على المشركين الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصل على المسلمين حسن خاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم رسولنا يخلص في طلب العلم ونشر الدين طاعة العبادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Mohon maaf, kita